Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Oke, di sini Bapak yang mau melakukan presentasi terlebih dahulu. Apa ini gimana? Kabarnya ada semua nggak? Ada semua, Pak. Ada semua ya? Ya. Oke. Baik, jadi di pertemuan kita sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sistem perekonomian Indonesia pada masa prasejarah ya. Jadi di minggu ini Bapak mau membahas tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia pada masa prakolonial. Jadi itu tuh pada masa era kerajaan ya, kerajaan Nusantara gitu. Di sini ada yang tahu nggak pada masa kerajaan tersebut masyarakat itu biasanya bertransaksi menggunakan apa? Sistem barter, Pak. Ada lagi yang lain selain sistem barter? Duit pay, Pak. Oke, jadi sebenarnya pada masa itu tuh ada 3 cara sederhana yang dilakukan masyarakat pada masa zaman prakolonial, yaitu ada subsisten, barter, dan gotong royong. Jadi ada yang namanya subsisten itu di mana masyarakat itu memenuhi kebutuhannya itu bukan bertransaksi tapi demi kebutuhan mereka sendiri, seperti menanam untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, menangkap ikan, keluarga, dan untuk lingkungan di sekitar. Lalu ada barter di mana mereka melakukan pertukaran barang dengan orang lain di pasar. Dan ada gotong royong di mana masyarakat itu saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pada saat itu. Lalu masuk pada era maritim di Nusantara. Indonesia ini kan letaknya strategis ya, berada di jalur penting di perdagangan dunia. Pedagang-pedagang itu tidak hanya melakukan perdagangan di pulau-pulau darat saja, tapi juga di laut. Seperti di jalur perdagangan seperti di India, Cina, dan jalur-jalur Timur Tengah. Ada yang tahu nggak biasanya yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang ini apa? Rempah, Pak. Ya biasanya itu rempah-rempah yang diperdagangkannya ya. Dan itu juga yang menjadi cikal bakal nantinya pada masa kolonial bangsa Eropa itu menginvasi Nusantara. Lalu selain rempah-rempah itu juga kita juga sering menjual obat-obatan, parfum, bahkan gerabah atau ya karya-karya dari masyarakat lokal. Lalu masuk ke era Kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu tuh Kerajaan Sriwijaya itu sangat berpengaruh dalam perdagangan di Nusantara ya, karena letaknya yang sangat strategis. Dan juga dia memiliki armada laut yang lumayan besar untuk menjaga keamanan dari perdagangan yang ada di Nusantara. Lalu ada dari Kerajaan Majapahit, seperti mereka itu juga berdagang melalui agraris, mengandalkan pertanian, hasil bumi, dan panen-panen rakyat. Bapak nggak bisa lama-lama hari ini, jadi dari sini Bapak mau memberikan kalian tugas untuk pertemuan di minggu depan. Jadi di minggu depan itu kita akan membahas tentang sejarah ekonomi masa kolonial. Jadi Bapak mau membagi keempat kalian menjadi 4 kelompok dan membahas tentang apa saja dan bagaimana sistem pada masa itu. Jadi dipresentasikan ke depan 1 minggu depan. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Pertemuan hari ini? Pas, Pak. Sudah mungkin kalian Bapak udah pada ngantuk juga ya. Sudah, Bapak tutup. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.